Shalom semuanya. Semuanya bersuka cita hari ini. Amin. Oke. Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan tempat yang terbaik bagi kita semuanya. Mari kita puji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita sembah Tuhan dan berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Hanya bagi Tuhan segala kemuliaan dan keagungan. Sangkakala telah terdengar pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya, teranglah kita. Siapkan dirimu, sambut sang raja. Allah mulia, Dia berkata di atas pujian. Umat kami menangkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Allah mulia, Dia berkata di atas pujian. Umat kami menangkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau-lah Tuhan. Katakan bersama-sama. Sangkakala telah terdengar pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya, teranglah kita. Siapkan dirimu, sambut sang raja. Semuanya. Allah mulia, bertata di atas pujian. Umat kami menangkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Allah mulia, bertata di atas pujian. Umat kami menangkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umatnya dimenangkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umatnya dimenangkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Sambutlah Raja Damai, berkatnya telah dicurahkan melimpah. Allah mulia, Dia berkata di atas pujian. Umatnya dimenangkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya.
semangat semuanya ya. Anggur baru, minyak baru, Tuhan curahkan bagi kita semuanya, ada anggur semua. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dengan kudus kami katakan, mari bersorak bagi Dia semuanya. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah murah di umatnya, nyata kuasanya. Selamat haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dengan kudus kami katakan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah memenuhi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah memenuhi umatnya, nyata kuasanya. Tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah murah di umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah murah di umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Kita siapkan hati kita. Hanya Engkau yang kami tinggikan, Tuhan. Atas segala-galanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Selagi kita katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Nyanyikan dengan segenap hati kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah
Kudus penuhi Roh Yesus, Roh Yesus urapi ya Tuhan. Jamahlah setiap Engkau jamah setiap kami Tuhan. Mengalirlah sekarang Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang Roh Kudus kau penuhi, penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang, mengalirlah
Sebab di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan yang sejati. Di mana roh Allah dialirkan, di situ ada kehidupan. Tuhan, ini kami umat-Mu, biar hidup kami jadi bejana-bejana yang dialiri, diairi, terus menerus tanpa henti. Kami membawa hadirat Tuhan. Tidak hanya kami menjadi the presence seeker, mencari hadirat-Mu, tapi setiap kami tanpa terkecuali jadi the presence bearer, membawa hadirat Tuhan kemanapun berada. Alirkan kuasa-Mu, kasih-Mu di ajari kami kebenaran-Mu, bukan yang keluar dari manusia tapi keluar dari roh Allah sendiri. Tuhan Roh Kudus, ini kami umat-Mu, ajari kami kenal ngerti hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tanah hati kami yang terbaik. Tanah hati yang penuh dengan unsur hara yang penuh kehidupan. Ketika ditaburi benih firman, benih itu pecah dan tumbuh, membuat hidup kami tidak pernah sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap ya Allah, bicara pada setiap kami. Kami hamba-hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom artinya damai di dalam dan damai di luar. Yang paling kita hindari sebetulnya ketika kita ngomong shalom itu sebuah kelaziman. Tapi kita mesti paham dan kita mesti tahu bahwa semua yang keluar dari mulut kita itu diproduksi dari mana? Dalam hati kita. Ketika kita ngomong shalom artinya benar-benar ada damai yang mengalir. Amin. Mengalir artinya tidak cuma dibuka kerannya ditutup mati lagi. Ngalir artinya jalan terus menerus. Amin. Selamat memperingati hari apa ini? Kebangkitannya iya sudah kita lewati. Ini hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Memperingati loh ya, bukan hari ini naiknya. Naiknya sudah sekian ribu tahun yang lalu. Di beberapa negara tidak banyak. Bahkan negara-negara Eropa tidak banyak yang merayakan. Tapi kita tinggal di negara yang ajaib. Amin teman-teman. Di negara ini kita diberi akses khusus. Hari ini hari libur, betul? Holiday loh ya. Holiday ada holy, artinya kudus, dan day, hari yang kudus. Kita diberi kesempatan oleh pemerintah Republik Indonesia yang luar biasa. Libur untuk apa? Memperingati hari kenaikan. Karena ini hari yang luar biasa, kita berikan kemuliaan bagi nama. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Ya walaupun ada yang gelisah sebetulnya, saya potret sebuah film, mungkin teman-teman ada yang ingat, ini film klasik sekali, Mr. siapa itu? Mr. Bean, dia lagi bingung minta ampun, karena suatu hari dia harus ikut ujian. Saya nggak ngerti Mr. Bean mau kuliah di mana, tapi kok lihat gedungnya itu gedung kuliah kuno di Inggris itu, kampus-kampus elit itu ya. Dia ambil, saya nggak ngerti dia mau ambil jurusan teknik atau apa, karena dapat mata kuliahnya kalkulus. Keren juga Mr. Bean ini ya. Dia lihat, dia kaget setengah mati karena dia sudah belajar, yang dipelajari beda dengan yang keluar. Akhirnya wajahnya bingung minta ampun. Wah, dari garuk-garuk kepala, garuk-garuk leher, nyontek sebelahnya, ngeluarin boneka banyaknya yang minta ampun, pensil dikeluarin, tidak ada yang benar, salah semuanya. Akhirnya belakangan kita tahu ternyata dia keliru ngambil nomor. Keliru ngambil soalnya, harusnya soalnya yang dia pelajari itu. Akhirnya berantakan, isinya ya nggak karuan. Tapi Mr. Bean ini, peristiwa ini dijadikan soal ujian. Ada ujian bahasa Inggris yang pakai film ini ya. Kalau sudah ngerti filmnya bisa ngisi soalnya. Tapi kalau nggak ngerti apa yang harus dipelajari, ulangan jawabannya kayak gini. Semoga kelihatan, tapi ini kelihatannya tulisannya pecah-pecah kalau digedein ya. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Apa jawabannya?
Apa itu? Operasi sesar jawabannya kayak gitu ya. Oh, ini kok jawabannya kayak gitu ya. Itu kan amuba ya, ikut IPA itu. Ada lagi sebutkan tanaman yang mengandung yodium. Dijawab eceng gondok itu. Yang ketawa ngerti ya. Kemudian apakah fungsi hati? Tempat menemukan cinta dan kasih sayang. Ini kan gawat ya. Wong ini ilmu pengetahuan alam ada cinta dan kasih sayang. Ada lagi, tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan makanan pada, jawabannya kulkas, nah, kayak gitu. Persis Om Sam itu ya. Apa yang dimaksud dengan mamalia? Apa itu mamalia? Dijawab, ibu dari seorang anak perempuan yang namanya Lia. Ya kayak gitu ya, betul ya kan, mamalia. Kira-kira kalau jawabnya kayak gini dapat nilai berapa itu ya? Ada lagi nih. Ini bahasa Jawa ya, jadi teman-teman yang belum bisa bahasa Jawa tanya sama Bu Deni, pinter bahasa Jawa ya. Di bahasa Jawa itu nama binatang itu detail. Jadi anak seekor binatang tertentu ada namanya. Anak pitik namanya apa Pak Andi? Anak pitik, anak ayam, kutuk ya kan, kutuk. Tapi karena ya mungkin waktu pelajaran itu bingung ya. Anak pitik namanya pitik cili atau little chicken, gitu ya. Anak gajah cili, oke. Anak bebek cili, enggak salah sih ya. Kalau gede itu bukan anak itu. Anak mentok cili, anak wedus cili. Nilainya berapa ini? 0, oke. Ya, pelajaran bahasa Jawa isinya kayak gitu semua ya. Ada lagi, gambarkan segitiga sama kaki, oke. Digambar segitiga dengan gambar kaki itu, betul? Iya betul sih, tapi itu bukan yang diajarin. Yang ini lebih canggih lagi ya. Jawab, dia kebanyakan main WA ya. Dijawab uraian, dia gambar di sini, gambar icon sama tombol play di situ. Gurunya langsung mencet kertasnya di situ. Ini kebanyakan pakai voice message di WA jadi kayak gitu. Teman-teman ujian model kayak gini kira-kira berapa nilai yang diharapkan? Terlalu kreatif ya kan, kita zaman no kreatif banget kayak gitu. Tapi yang namanya ujian, menguji yang sudah diajarkan. Begitu jawabnya semaunya sendiri ya mohon maaf, nilainya akan semaunya sendiri. Itu kan beda kalau kita baca teksnya, baca bukunya, atau baca e-booknya, baca materinya. Mesti akan menjawab dengan sesuai aturannya, betul ya? Hidup kita punya satu buku manual, apa itu namanya? Alkitab itu kan bahasa Arab ya. Al itu partikelnya, kitab itu buku, ada the book, the words, kata-kata firman. Februari kemarin sebuah lembaga asosiasi di Amerika merilis sebuah risetnya seperti ini. Jadi 60% orang-orang Kristen di Amerika ya, itu mereka sudah enggak baca Alkitab. Maaf, 61 malah. 39 masih baca. Dari 39% itu mereka yang baca pakai buku itu 27%, pakai aplikasi 19%. Pak males baca, dengerin aja pakai podcast, oke lah, dihitung baca itu 11%. Kalau baca online 18%, masih lumayan ya. Saya berdoa hasil survei ini tidak berlaku di TSOL, di KJS, dan dimanapun juga siaran ini bisa ditangkap. Karena tiap hari kita mencintai Tuhan lewat firman-Nya, amin. Baca terus, karena kalau enggak, apapun juga kita bisa pakai metodenya. Pak ribet bawa buku yang tebal, oke, punya HP kan, smartphone pakai itu. Buka, Pak enggak sempet, di mobil, di kendaraan, dimanapun juga bisa, setel Alkitab audio banyak. Ini hidup kita direndam, dialiri firman. Nanti waktu ujian tidak ada pertanyaan, anak pitik namanya siapa? Pitik junior Pak. Nah, kayak gitu, keliru. Ini hari apa Pak? Oh ini hari sunatan masal, ngawur lagi itu. Ini hari kenaikan Yesus, karena nggak pernah baca Alkitab, tidak ngerti semuanya. Jadi yuk sekarang kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita sama-sama buka di kitab Lukas. Kitab apa? Lukas. Setelah kitab Lukas ada kitab Yohanes. Kita buka Yohanes dulu kalau gitu. Hari ini kita akan belajar ada 3 macam ujian dalam hidup kita. Waduh, ujian enggak enak, Pak. Ada yang suka ujian atau tes di sini? Enggak ada ya, enggak enak. Tapi kita itu kan murid Yesus, betul ya? Bukan fansnya Yesus.
Kalau fans saya pikir tidak pernah ada ujian, tapi kalau murid selalu ada ujian. Ada 3 jenis ujian. Kita lihat yang pertama. Yohanes 6, kita lihat dulu di Yohanes 6. Pasalnya yang ke-60 sampai 66. Ada ujian yang pertama yang setiap kita pasti akan hadapin di hidup ini. Saya beri nama ujian reguler tahap 1. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66 judulnya apa itu? Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus, saya ulangi sekali lagi, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu, perhatikan, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Teman-teman kalau baca konteksnya, sebelum perikop ini Tuhan Yesus menjelaskan pokok ajaran yang orang bilang ini berat ajarannya. Tuhan mengajarkan inilah tubuhku, nanti dipecahkan, ini darahku ditumpahkan, itu ngajari perjamuan kudus. Banyak orang berkata berat ajarannya, susah, tidak bisa dinalar, tidak masuk logika, aneh ini. Dalam hidup kita ada yang namanya prinsip, betul ya? Semakin orang dewasa umurnya ya, biasanya dia akan ditabrak sana sini dengan berbagai permasalahan. Ditabrak masalah, kemudian ditabrak dengan solusi. Berbagai solusi dari teman, keluarga, sahabat, bahan bacaan yang didengar, akhirnya bentuk. Kalau saya bilang itu ngumpul, diakumulasi dalam sebuah memori di otak, di hati, jadi sebuah prinsip. Contohnya, hati-hati kalau ketemu sama X nih hobinya bla 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 bla, nanti kamu di bla 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 bla, nempel di kepalanya. Dia ketemu, benar terjadi, akhirnya dia ngomong lagi ke yang lain, hati-hati sama si X. Nah, X ini bisa jadi orang dari daerah tertentu, orang dengan kelakuan tertentu, ciri-ciri tertentu. Akhirnya dia punya prinsip, kalau ada X mesti hati-hati. Nah, ini prinsip bentuk. Ada lagi prinsip diajari dari keluarganya. Diajari nih, kamu harus seperti papa atau mama. Ya, rajin bekerja, ya kan, bagus itu. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jangan boros, itu ajaran bagus. Bagus banget. Tiba-tiba ketemu dengan firman Tuhan. Diajari nabur. Siapa nabur banyak akan nuai banyak. Tiba-tiba prinsip yang lama jalani, keluar di otaknya. Oh, dulu diajari papi mamiku begini. Berarti ini kayak gambling, kayak judi dengan Tuhan. Padahal bukan seperti itu. Jadi dalam perjalanan ikut Tuhan akan kebentur, prinsip kita ini kebentur. Nah, semakin muda prinsipnya belum banyak. Semakin umurnya nambah, prinsipnya, istilah saya, ini yang di plafon kepalanya tambah tebal. Nah, tiba-tiba murid-murid Yesus diajari model tubuhku dipecahkan untuk penebusan. Loh, ini tidak masuk akal. Ngawur ini, sesat ini. Dan perhatikan Yohanes 6 ayat 66. 666, apa yang terjadi? Banyak yang mengundurkan diri, resign murid. Ujian pertama dalam hidup ikut Yesus adalah akan ada waktunya prinsip kita ditabrak
ditabrak dengan kebenaran loh. Makanya baca Alkitab tiap hari sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya prinsip kita dibenturin dengan prinsip firman. Yang mesti menang harus firman. Kita yang salah, tidak ada kita yang benar. Manusia itu basicnya dosa. Semakin kita terima prinsip kebenaran, hidup diubahkan. Amin. Itu ujian pertama. Rontok banyak loh. Nah sekarang rontok ya kan? Itu ratusan loh yang rontok. Tinggal berapa berarti? 12 ini masih ada ujiannya lagi. Yuk jalan, masih di Yohanes. Sekarang kita masuk ujian yang kedua. Ujian yang pertama prinsip kita diremuin loh. Yang kedua, dari Yohanes kita mundur ya yang tadi ke Lukas. Lukas 22 ayat 24. Karena tadi nolak mengenai perjamuan kudus, tema-tema seperti itu, akhirnya yang bisa ikut ya yang terima. Ujian kedua ini, ujian para murid ring 12 murid ini ya. Ayat 24, judul perikopnya diberi percakapan waktu perjamuan malam. Loh, berarti ini sudah intimate dengan Yesus nih. 12 murid, itu yang ratusan dah resign loh. Mereka gak bisa terima prinsip itu kan. Nah yang 12 ini kan terima, akhirnya mereka ikut perjamuan. Loh muridnya Yesus banyak tapi yang ikut cuma 12. Kenapa? Ya itu tadi. Yang lain tidak bisa terima, mereka pegang teguh prinsip manusiawinya. Yang 12 terima prinsipnya Yesus ini akhirnya. Masuk kebenaran. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Perhatikan, ini perjamuan malam ada Yesus tuh di tengah-tengah mereka. Ini yang terjadi. Ayat 24 dari Lukas 22. Terjadilah juga apa? Pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Ini luar biasa. Di tengah-tengah gurunya ini itu bertengkar. Bahasa Inggrisnya pakai kata dispute. Nah, bertengkar itu dalam bahasa aslinya pakai kata philoneia. Dari kata philia, artinya cinta ya. Love of apa tapi love of strife. Strife itu berbantah-bantahan, kadang sampai melibatkan fisik. Gebuk-gebukan kayak ini. Jeblok. Itu yang disebut dengan philoneia. Jadi tidak cuman ribut tapi suka ribut. Suka ribut, teman-teman bisa bayangin. Orang yang suka ribut itu artinya tidak ada keributan tapi membuat keributan. Itu suka ribut. Lah murid-muridnya ini rupanya hobinya suka ribut. Loh Pak, tapi mereka kan terpilih, betul terpilih. Dan mereka ini chosen one, beneran dipilih loh. Karena yang ujian tahap pertama mereka lulus. Nah rupanya ada ujian tahap kedua. Apa itu ujian tahap kedua? Tiba-tiba sedikit demi sedikit disingkap tuh agenda pribadinya para murid. Itu kan waktu itu kan penguji yang paling baik ya kan. Jadi kalau kita mau nilai orang itu tidak bisa instan loh teman-teman. Bahkan nilai diri kita pun tidak bisa instan, butuh waktu. Waktu itu penguji yang terbaik. Konsistensi, kesetiaan, ketekunan, disiplin diuji oleh waktu. Loh kalau baru awal-awal masuk semangat tuh umum lah, wajar. Dalam dunia marketplace juga saya pikir sama. Seorang owner, seorang pemimpin mau mempromosikan bawahannya, dia punya ujian waktu yang pemimpin itu sendiri yang ngerti. Pegawai baru masuk semangat ya umum itu. Dilihat dulu 1 trimester, 1 semester, 1 tahun, per 3 tahun, per 1 lustrum atau 5 tahun, per 1 dasawarsa ditengok nih. Wih konsisten, naik dia. Lah murid-murid ini rupanya dia punya agenda pribadi. Agendanya apa? Menjadi yang terbesar. Beberapa agak malu-malu, beberapa diplomatis ngajak simboknya suruh ngomong ke Yesus langsung, ya kan? Pakai lobi-lobi mak-mak nih gawat ini. Tapi beberapa sok rohani, tiba-tiba meledak gitu. Semua ketika ada Yesus di tengah, yang di hati ini keluar semua. Ujian tahap kedua itu. Dan lolos gak akhirnya mereka? Saya tidak pakai kata lulus loh, lolos. 1 bubar ya kan? 1 bubar, 1 nyaris ambiar. Oke, siapa? Petrus nyaris ambiar. 1 bubar, Yudas Iskariot. Akhirnya 11, oke, jalan. Setelah prinsip-prinsip kita diremukkan oleh Tuhan, ada bagian lagi di mana
Kita ikut Tuhan tidak bisa punya agenda pribadi. Wah, supaya aku begini, supaya dapat ini, supaya mencapai ini, tidak bisa loh. Kalau tulus ikut Yesus, kebongkar semua. Dan ketika kita, Tuhan aku mau, kita tiba ke tahap ketiga. Yuk sekarang kita lihat ujian tahap ketiga. Kita buka Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama, kita lihat ayat yang ke-6. Dan ini sebetulnya yang paling luar biasa. Ujian paling akhir itu kan paling luar biasa. Pasal 1 ayat 6 sampai 11. Penerjemah LAI memberi judul Yesus terangkat ke surga. Surga atau sorga? Ya, tulisannya surga gitu ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Mereka itu siapa? Murid-murid Yesus yang sudah lulus ujian tahap 1, ujian tahap 2. Tanya lagi kayak gini, perhatikan pertanyaannya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu sisa-sisa kerak agenda pribadinya, masih ada endapan lapisan di bawah hatinya. Dan sebetulnya orang lihat wajar loh. Teman-teman ngerti enggak? Hari itu Israel yang namanya sebuah kerajaan itu tidak ada. Mereka sudah dijajah oleh bangsa Roma. Sejak pembuangan Babel, sekian ratus tahun itu tidak ada. Jadi mereka itu bangsa jajahan. Kita bersyukur hari ini Indonesia merdeka. Amin. Puji Tuhan ya, luar biasa loh itu loh. Coba kalau kita nih lahirnya tahun 1930, ya mundur lagi 1910, era kolonialisme, itu boro-boro mau sekolah. Kalau Anda tidak punya garis keturunan bangsawan darah biru atau punya akses khusus ke situ, tidak akan bisa sekolah. Hari ini kita masih berdoa dan terus berdoa untuk teman-teman di Ukraina yang mereka tidak bisa free, masih perang. Seorang teman ngabarin, dia punya resto di satu kota di Ukraina, itu sudah pergi semua pejabatnya, para pemimpin kota pergi semua. Rakyat itu seperti domba tanpa gembala. Dia punya resto, akhirnya dia cuma punya tepung terigu tinggal sekian ratus kilo, mungkin di bawah 100 kilo. Dia bikin roti, dia kabarin di medsos, siapa teman-teman yang di kota ini lapar, datang ke restoku, makan gratis. Mereka makan, akhirnya orang itu lihat di sosmed itu, ikut tergerak, aku punya tepung gandum cuma sekian kilo, aku punya bumbu ini, ayo kita rame-rame. Itu jadi semacam dapur umum. Akhirnya media tahu. Dari situ akhirnya bantuan internasional titipin di situ, disalurkan lewat situ. Karena apa? Di daerah perang bahkan makan pun tidak bisa. Kita bersyukur tinggal di negara yang merdeka dan berdaulat. Amin. Orang dijajah tidak enak. Jadi masih agak maklum, para murid ini berkata, Tuhan, maka engkau pada masa ini, sekarang ini loh, memulihkan apa? Kita berkata, kerajaan bagi Israel. Mereka mau ngomong gini, Tuhan, pulihkan kan gampang, engkau kan maha kuasa. Kalau ada kerajaan, engkau jadi rajanya, kami menteri-menterinya, ya kan? Aku menteri pertanian, aku bisa ngurus ekonomi, aku kebudayaan, enggak apa-apa, pendidikan akeh duit ini, kayak gitu. Tujuannya mulia. Ini hati-hati loh, manusia ini paling cerdas tuh bikin kayak gini. Tujuan luarnya mulia, dalamnya selipin dikit tujuan pribadi. Itu istilah ada service structure-nya di luar tuh, ada struktur yang di luar tuh indah sekali. Dalamnya ya sedikit-dikit cincailah. Ini masih ada loh. Mereka lolos, makanya lolos tidak lulus ya. Lolos ujian tahap 2, tiba-tiba di tahap 3 tidak ada yang lolos sama sekali. Karena apa? Ini yang Tuhan katakan. Ayat 7, jawabnya. Perhatikan, orang kalau kita nanya apa, mesti dijawab sesuai dengan pertanyaan, betul? Contoh, halo selamat pagi, Yuli kamu sudah makan? Jawabannya apa? Sudah, belum, nanti, baru saja Pak, gitu ya. Itu normal ya. Kalau yang abnormal tuh, Yuli sudah makan? Oh ada traktor namanya bedul Pak. Nah kayak gitu. Itu tidak normal itu.
Nah sekarang berani ngomong tidak normal pada Yesus, karena Yesus jawabannya tidak sama dengan pertanyaannya. Perhatikan. 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Ada kata masa, ada waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu. Terjemahan yang mengatakan when they are staring at the empty sky, mereka natap langit yang kosong itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bukti sejarahnya ada teman-teman, nanti kalau ke Mount Olive atau Bukit Zaitun di Israel itu ada satu chapel, kapel kecil sekali, ada batunya bekas jejak kaki Yesus. Kata sejarah seperti itu. Teman-teman bisa bayangin enggak? Murid datang, wah puji Tuhan, kita lolos ujian kedua. Mesti Yesus sebentar lagi menyatakan deklarasi, proklamasi, rededikasi kerajaan Israel seri kedua. Ya kan? Di atas bukit kan, itu posisi yang tepat sekali untuk deklarasi. Tiba-tiba Tuhan ngomong, sudah ya, aku mau ke surga. Nanti kamu jangan pergi-pergi dulu, tunggu Roh Kudus turun, terima kuasa. Kira-kira kaget atau tidak? Loh kita nih pengennya setelah guru ini bangkit, Tuhan bangkit, mimpin dong pembebasan. Kan begitu. Waktunya balas dendam, ya kan? Kemarin Yesus diludahin, dicambukin, disalib, sekarang udah bangkit. Ayo kita sikat, pasti rakyat dukung kita. Tiba-tiba Tuhan yang sama berkata, wes yo, sudah ya, aku mau naik. Lah, itu seperti patah hati loh murid-murid loh. Kalau kita di posisi itu, sudah kita nih dengan mata kepala lihat guru dianiaya, dibunuh, kemudian dengan mata kepala sendiri lihat mujizat terjadi, gurunya bangkit, happy toh. 40 hari sesudah itu terjadi peristiwa perpisah dan tidak tahu kapan datangnya. Memang Tuhan datang, dikatakan seperti nanti aku akan datang dengan cara yang sama. Malaikat bilang gitu, betul ya? Tapi tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal, jam Yesus datang yang kedua kali. Tidak ada yang tahu. Itu seperti tiba-tiba zong, harapannya hilang loh. Itu ujian ketiga. Seakan-akan Tuhan hilang dari pandangan kita. Tiba-tiba Tuhan, loh kok tidak ada? Kalau teman-teman pernah ngalamin itu, sekarang mungkin lagi ngalamin itu, yang di KJS, yang lagi dengerin siaran ini, jangan-jangan kita sedang ada di level yang ketiga. Dan di level ini krusial sekali. Karena sebetulnya tidak ada satupun yang bisa, kecuali ngikutin omongannya Yesus. Tunggu, terima apa? Roh Kudus. Menurut sejarah dan tradisi gereja, 10 hari dari ini, ada hari yang namanya apa? Pentakosta. Turun itu Roh Kudus. Ini tanggal berapa? 18 Mei 2023 ya? 28 Mei nanti. Peringatan turunnya Roh Kudus. Penta itu kan ada 50. Terima Roh Kudus. Baru bisa jadi saksi Alkitab. Yesus sendiri berkata, kita perhatikan ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, power, bahasa Yunaninya dunamos. Hari ini kita kenal yang namanya dinamit, untuk meledakkan sesuatu yang keras sekali. Kita akan terima dunamos itu. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi artinya orang yang ngalami. Bukan cuma nonton ya, tapi ngalami. Jadi teman-teman, kita tidak akan pernah bisa jadi saksi kalau tidak Roh Kudus turun dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah janjikan itu, dan saya berkata,
hari-hari ini mau terima Roh Kudus itu gampangnya minta ampun ya. Buka hati, terima. Pak, tandanya apa? Salah satu tandanya berbahasa roh. Yang belum bisa kita doain. Dimanapun juga berada, berdoa, Tuhan kasih kekuatan. Karena sebetulnya ikut Tuhan bukan masalah kita mampu, kita sanggup, kita bisa. Justru ikut Tuhan itu judulnya, aku tidak bisa, tidak sanggup, tidak bisa, tidak sanggup, tok isinya kayak gitu. Terus yang membuat sanggup apa? Roh Kudus. Makanya tadi kita nyanyi lagu apa itu loh? Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Jadi semuanya itu yang memberi peran itu Tuhan semua loh. Kita ini terima dan kerjakan saja. Nah tapi tetap ada yang namanya ujian. Wong kita murid Yesus, amin. Anda dan saya murid loh. Ingat loh, murid. Biar ingat terus namanya apa di tempat ini? School of Life, sekolah kehidupan. Maaf kata sampai nanti umur berapapun sebelum menghadap Yang Maha Kuasa masih siswa kita ini. Masih murid. Karena murid tiap waktu ada yang namanya ujian, dan 3 ujian ini kurikulumnya bisa selang-seling hadir dengan saat yang berbeda. Ya. Dan kita bersyukur, sekali lagi saya ulangi loh teman-teman, di Indonesia ini beda. Ya, kalau kita ke Inggris, Britania Raya, UK gitu, tidak ada hari libur. Ke Amerika tidak ada libur hari ini. Ke Jerman ada, ya saya catat di sini nih. Ada Jerman, Prancis, Austria, Belgia, Luxembourg. Dan yang aneh, di belahan timur hanya Indonesia, dan juga agak naik ke arah Polinesia, Mikronesia, Vanuatu merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Sadar enggak? 17 Agustus 1945 Roh Tuhan itu ada loh, bekerja loh. Bekerja di hati para pemimpin dan pendiri bangsa ini loh. The founding fathers itu hatinya diberi hati takut akan Tuhan. Salah satunya tetapin tiap tahun libur satu negara. Ngerayain apa? Ya kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Artinya dunia ini pun sadar Yesus tidak hanya sekadar datang di dunia Natalan, kemudian disalib Jumat Agungan, bangkit Paskahan, betul? Tapi juga ngapain? Naik ke surga. Hari ini dirayakan, diperingati. Dan 10 hari ke depan turunnya apa? Roh Kudus. Ada 5 hal yang penting dalam hidup kita. Dan di sela-sela itu, ujian demi ujian Tuhan kasih ke hidup kita. Jadi kalau kita berkata, Pak kok hidupnya rasanya kok berat ya Pak ya, ujiannya ora barbar, bagus. Tingkat hidup kita lagi terus di-upgrade oleh Tuhan. Dan sejujurnya makin tinggi pendidikan dalam hidup seseorang, pendidikan dengan Tuhan, makin sukar, sulit, dan complicated ujiannya, betul? Kalau enggak percaya, lihat orang-orang yang mereka sekolahnya tinggi-tinggi itu. Tanya ujiannya gampang atau enggak Pak? Oh ya gampang, gampang depannya. Lihat pas dia lagi belajar itu loh, siang malam memeras otak itu loh. Saya ajak teman-teman ke Kanada sebentar ya, kita lihat ujian masuk. Ujian apa? Ujian masuk untuk orang jadi residen atau dokter spesialis. Baru mau sekolah nih, belum jadi dokter spesialis ya. Yuk tolong diklik. Jadi para calon residen atau dokter umum yang mau sekolah spesialis, ujiannya modelnya salah satunya dari 11 rangkaian ujian seperti ini. Dia masuk ke sebuah ruangan, dia diberi kandidat instruction atau instruksi yang harus dikerjakan. Ini praktik, ujian praktik ya. Dia nanti harus berkomunikasi dengan pasien. Share-share-nya ditempelin di ambang pintu ini. Dia catat, kemudian dia tunggu ada bel berbunyi, dia masuk. Di dalam sudah ada pengawasnya dan juga pasien. Mirip bel TSOL ya. Dia masuk di dalam. Nah, di dalam ini yang dikerjakan. Dia akan berhadapan dengan pasien dan di dalam ada pengawas. Ini adalah bapak pengawasnya, dia mencatat. Hello, I'm Dr. Babik. So I understand you've had calon some dokter hematuria spesialis, ini pasiennya.
Sorry, blood in your urine, is that correct? Yeah, I noticed the blood this morning. It hurts a lot when I pee. Pasien ini and the mengeluh pain bahwa is in my ada abdomen, it darah runs into my di groin. urin atau di air Okay, seni. well, let's have a look at you then. Please reread the instructions. Diperingatkan oleh pengawas ya. Oh, okay, so it's only a history. Okay, so when did you first notice the blood and pain in your urine? I noticed the pain last night. Calon residen tadi agak grogi karena sebelum masuk itu sudah dipasang kertas itu ya. Nanti sudah ada urutan tindakannya tuh A, B, C, D. Di kertasnya itu sudah ada riwayat kesehatan dari pasien tadi. Itu kan saya lupa apa istilah kedokterannya itu. Jadi kalau kencing itu ada darahnya. Dia cerita pasiennya itu, kemudian dokternya mau ngecek. Diingatkan sama pengawasnya, "Enggak usah, wong sudah ada di situ kok. Cek lagi dibaca coba." Oh iya dia masuk itu. Saya nggak tahu nilainya berapa itu karena dia yang ngelanggar urutan tindakannya di situ. Nah, coba teman-teman, itu mungkin bisa dimaklumi karena grogi ya kan. Tapi dalam setiap tes, dalam setiap ujian itu ada urutan tindakan yang harus diikutin. Dan makin tinggi pendidikan, makin dalam levelnya, urutannya makin detail. Betul enggak? Pak, saya waktu masuk ke SD enggak ada ujian kayak gitu. Ini SD ini spesialis kok. SP1 nih, nah kayak gitu deh. Jadi detail. Begitu lompat deh itu mau dicek suruh pipis lagi atau dicek saya mau lihat coba kayak apa. Enggak perlu, sudah ada semuanya catatannya kok. Coba kalau dilanggar satu itu tiba-tiba satu poin dicoret, belum tentu dia masuk. Jadi itu salah satu ujian dari 11 rangkaian seorang dokter umum mau sekolah dokter spesialis di negara yang namanya Kanada itu. Detail ya? Detail. Ikut Tuhan sama. Hari ini kita seberapa jauh ikut Tuhan? Salah satunya loh ya, ditentukan sudah berapa tahun bertobat. Sejak tahun berapa, hari apa, bulan apa kita lahir baru. Nah seharusnya itu imbang. Pak sudah 10 tahun, belum tentu 10 tahun juga usia rohani kita loh. Kadang bisa lebih dewasa. Teman-teman ngerti baca bukunya I Saw Heaven atau Aku Melihat Surganya Robert Liardon? Kalau nggak salah umurnya masih 8 tahun. Dia hidup dalam disiplin rohani yang ketat. Neneknya tiap hari berdoa sekian jam. Si Robert ini kalau dia mau keluar sekolah ditumpangi tangan bahasa roh dulu. Masuk rumah tumpangin tangan lagi, dibersihin dari pengaruh luar. Masuk dia kerjanya tiap hari doa, baca Alkitab, pelajar ya kan. Tiba-tiba dia rohnya diangkat oleh Yesus. Dia dibawa ke surga dan dia lihat tubuhnya gede. Loh Tuhan, ini tubuh siapa ya? Tubuhmu itu. Karena rupanya yang kita bangun di alam roh, ekspresinya akan keluar secara rohani. Dan biasanya tercermin lewat apa? Lewat jiwa, pikiran, tindakan, dan apalagi jiwa itu keinginan. Ada anak-anak ya, saya sebut anak itu kan berarti secara psikologis dia di bawah 10 tahun, dewasanya luar biasa. Kadang itu pengaruh rohnya cerdas. Teman-teman mesti punya loh namanya kecerdasan rohani. Bukan cuman kecerdasan intelek, karena kecerdasan kan spektrum banyak itu. Kalau rohnya cerdas, jiwanya ngikutin, intelijensi yang ngikutin. Tapi ada orang cerdas, ininya kepalanya otaknya, tapi ininya nggak nyambungan. Sehingga akhirnya firman itu ditimbang-timbang pakai pikirannya, tidak akan ada yang tumbuh. Nah saya berdoa roh kita ini perkasa dan gede semua, amin teman-teman. Itu yang disebut dewasa rohani itu seperti itu. Nah masalahnya 3 ujian itu tadi ujungnya seperti ini. Yuk sama-sama kita buka dan habis itu kita bersama-sama berdoa. Yesaya 55. Teman-teman nanti setiap kali lihat langit, ingat apa? Yesus naik ke surga dan akan jemput kita lewat akses yang sama. Tapi juga ingat setiap kali lihat langit, ingat ini. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9 diberi judul perikopnya adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dari langit ke bumi itu kan jauh ya kan. Lah Pak, langit yang mana dulu, apakah troposfer, ionosfer, atmosfer, ya whatever. Yang jelas langit tidak ada yang tingginya dari tanah itu semeter, itu kan tidak ada ya kan. Ya kecuali bangunan bertingkat 10 kilo dari lantai 1 sampai lantai 2000 itu beda lagi. Tapi dari bumi menuju langit jauh nggak jaraknya? Jauh. Rentangan gapnya itulah rancangan kita dan rancangan Tuhan. Kalau hari ini bolak-balik jiwa kita nih gedor, kok seperti ini? Kok ikut Tuhan susah? Saya mau katakan itu betul. Ingat 2 minggu yang lalu, ada jalan yang lebar, jalan yang sempit. Ikut Tuhan jalan yang sudah sempit, berliku, tanjakan, turunan, curam, dan terjal. Kalau itu yang dihadapin, betul. Tapi betulnya ini mesti digarisbawahi. Betul karena kita ikut Yesus yang benar. Bukan karena kesalahan, dan ini konsekuensi kesalahan itu beda lagi. Dan tiba-tiba rancangan Tuhan sama rancangan kita langit dan bumi. Bukankah rancangan murid-murid Yesus langit dan bumi enggak? Makanya Tuhan harus mengatakan, aku naik ke surga. Kamu ingat ya, rancanganku ini beda. Sejauh kamu di bumi, aku di langit. Tapi 2 dimensi ini bisa dijahit jadi satu. Makanya ada doa Bapa kami itu apa? Di bumi seperti di surga. Jahitnya gimana? Roh Kudus turun. Hati kita dijahit nempel ke hati Bapa. Pak, tapi ndak enak Pak. Enak punya keinginan sendiri. Ya ndak apa-apa. Loh kok ndak apa-apa Pak? Karena sudah melakukan 1 dari 10 perintah. Perintah apa? Bukan perintah Allah. Ada yang namanya perintah Allah dan namanya perintah setan. Ada the 10 commandments of the Lord God. Ada juga 10 commandments of Satan. Ada gereja setan tuh. Ada satanic Bible. Dikopi persis sama si jahat itu. 1 perintahnya berkata, do as thy wish. Lakukan apa saja yang kamu mau. Selamat tuh. Melakukan perintah apa? Setan. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau semaunya sendiri, ya boleh. Ikut perintah siapa itu? Setan. Rumahnya setan di mana? Neraka. Jadi ikut bergabung dengan yang panas-panas itu kayak gitu. Makanya saya pernah selalu bilang ikut Yesus itu tidak enak bagi daging kita ini. Jiwa kita nih yang belum dibarui. Tapi begitu ikut Tuhan, ujian tahap 1 masih ingat ngerontokin apa itu? Prinsip kita. Tahap 2, apa yang dirontokin? Agenda pribadi. Tahap 3, ketergantungan kita dengan sesuatu yang salah. Dicopot. Sehingga kita hanya tergantung pada yang di langit itu loh. Pak, tapi jauh rancangan Tuhan. Dikasih Roh Kudus, diikat kita jadi satu. Jadi semua karena Tuhan. Kalau sudah kita ngalami yang luar biasa, kan seringkali orang bilang, wih kamu keren, luar biasa ya, betul? Itu kan kayak give glory itu. Kita dikasih kemuliaan. Ingat minggu kemarin, kemuliaan, glory, kabut itu ada apanya? Bobotnya berat. Jangan pernah terima kemuliaan. Kembalikan kepada yang punya kemuliaan. Siapa itu? Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Sama-sama tutup Alkitab, mari kita berdoa. Semua kemuliaan kembali padamu Tuhan. Sebab semua yang kami kerjakan itu karena Tuhan yang memberi kesanggupan. Seluruh kesanggupan kami berasal dari Allah. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Diberi kesempatan untuk mengingat, memperingati, dan kami belajar untuk terus-menerus nempel dan melekat pada hatimu. Tuhan berikan kesanggupan untuk melewati setiap ujian yang Tuhan berikan, dan kami keluar sebagai pemenang dengan anugerah Tuhan. Dimeteraikan firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, firman yang sangat memberkati kita semua. Oke, selamat pagi, siang, sore teman-teman yang menonton ibadah hari ini lewat YouTube. Terima kasih sudah like, komen, maupun subscribe
Semoga menjadi berkat buat kita semuanya. Kita akan akhiri ibadah hari ini, mari bagi diri semuanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan, kedangkan tangan di hadapan Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Engkau yang ketika naik ke surga, memberkati umat-Mu, menjanjikan Roh Kudus, memberikan kami roh penolong itu, sehingga hidup kami hari demi hari dimampukan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat semua kebaikan yang limpah. Kami terima berkat yang terbaik, penyediaan hati yang terus lekat pada Tuhan, jiwa yang makin dibaharui, yang makin lekat pada Tuhan, makin hari makin bertumbuh dalam kebenaran. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu pada kami, memberi kami damai sejahtera, memberikan kami karunia, memberikan kami semua hal baik, sehingga kami tidak pernah kekurangan apapun. Roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara sempurna. Hingga kedatangan-Mu yang kedua, kami menyongsong dengan hati sukacita, menyongsong Engkau di awan-awan yang permai. Jadi digenapi berkat-berkat ilahi, kehendak Tuhan di surga seperti di bumi ini jadi selaras dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimeteraikan semua berkat Tuhan. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.